Ayo, 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 ayo. Kalian dulu. Udah, aku teriak gitu. Iya, udah di videoin. Iya. Udah di videoin. Udah, berapa ya? Udah, udah. Kagak aja. Trauma. Forum anak Jakarta Pusat. Kalian anaknya sukses programnya. Tata. Emang di videoin ya? Oh iya udah. Halo sahabat Forapus, selamat datang di Apus, Obrolan Forapus. Hai, saya Jihan Sahsrajat Mahendra. Nah, di obrolan kali ini kita akan membahas tentang forum anak, terutama khususnya di Forum Anak Jakarta Pusat. Ada tamu spesial nih, siapa aja sih tamunya? Ada Kak Nova. Halo Kak Nova, dan ada Dimas. Halo. Apa kabar nih kalian berdua? Baik dong. Oh iya. Alhamdulillah baik ya. Baik dong. Oh iya, selamat tahun baru ya kalian berdua. Semoga lebih baik lagi. Oh iya, kalian masing-masing tuh ada ini nggak sih harapannya sendiri-sendiri gitu? Boleh nih dari Kak Dimas dulu deh. Harapan di 2023. Iya, harapannya di 2023 apa? Intinya ingin yang lebih baik lagi sih daripada dari 2022. Amin, amin. Terus kayak ya mungkin semoga 2023 balik lagi ke masa yang normal seperti tahun 2019 ya, yang sebelum COVID. Oh, Jadi sebelum kan COVID. ya, jadi sebelum COVID. Sekarang juga PPKM meninggalnya kan. Jadi ya, semoga kedepannya lebih lancar. Amin. Amin. Nah, gimana nih kalau makan apa sih? Sama sih, yang pasti menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi diri yang lebih baik lagi, dan semoga seluruh aktivitas dilancarkan. Gitu aja sih. Lebih mengupgrade diri ya Kak. Betul sekali. Semoga teman-teman juga selalu dilindungi sama Allah masing-masing. Amin. Oh ya Kak, di sini kita tuh mau ngobrol-ngobrolin tentang forum anak loh. Karena kan banyak banget nih teman-teman yang mungkin masih awam banget dan belum tahu gitu kan tentang forum anak. Dan terutama kita kan mau ngobrolin sama forum anak Jakarta Pusat nih. Nah, kalau dari Kak Dimas sendiri nih Kak, apa sih membuat Kakak itu mau gabung di forum anak? Mungkin sedikit cerita ya. Oh. Kalau kenapanya itu mungkin awalnya jujur aja ya. Cuman pengen tahu doang apa itu forum anak, sekedar pengen tahu. Nah, kan waktu pas lagi itu kan cuma pengelola FPT kan undang saya buat ikut sebuah kegiatan yang dimana itu membuat organisasi forum anak kecamatan. Nah, di situ kita dikumpulkan semua anak-anak yang dimana kita ngobrolin pembentukan forum anak kecamatan. Di situ akhirnya nggak lama kemudian ada sebuah undangan dari Sudin. Terus habis itu kita ikut tuh Zoom. Terus di situ ternyata dia awalnya tahu apa sih itu Zoom ngapain. Tapi ikut aja ya. Kirain webinar, ternyata pembentukan organisasi forum anak Jakarta Pusat. Situ kayak bingung, kayak kaget juga bisa tiba-tiba diundang ke Zoom tersebut. Akhirnya nggak lama kemudian ada pemilihan ketua forum anak Jakarta Pusat, dan ternyata Dimas sendiri kepilih. Itu juga kaget juga, padahal dikira tuh kayak cuma ikut membaca ikut Zoom biasa, dengerin webinar, malah membentukkan organisasi dan akhirnya jadi ketua. Wah, keren banget sih. Keren banget ya. Spontan. Tangannya lupa lagi. Iya. Spontan. Iya, tangannya lupa ya. Semangat sekali ya. Oh ya, kalau buat Kak Nova nih Kak, menurut Kakak nih Kak, tujuan berdirinya forum anak itu untuk apa sih Kak? Tujuan berdiri forum anak. Iya. Forum anak itu gimana ya, organisasi yang benar-benar bertujuannya untuk menyuarakan semua suara anak-anak gitu kan. Dan juga forum anak adalah organisasi yang menurut kakak seru sih ya, karena dari pengalaman kakak yang tergabung di forum anak dari tahun 2015-2016,
yang berawal dari forum anak kelurahan Duri Pulo dulu, dan kakak di situ jadi wakil ketua forum anak Duri Pulo. Nah, terus juga beranjak lagi di tahun 2016 pertengahan kakak dipercaya lagi untuk menjadi ketua forum anak Kecamatan Gambir. Nah, jadi sebenarnya posisi kakak di sini posisi kakak dulu tidak tergabung di forum anak Jakarta Pusat sendiri, kayak gitu. Kakak waktu itu tergabungnya di kelurahan dan di kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Nah, menurut kakak, pokoknya dari yang kakak laluin gitu ya di forum anak, tujuan forum anak itu sangat-sangat mulia menurut kakak, karena orang dewasa itu banyak yang tidak tahu apa itu hak anak. Seperti itu, benar kan ya Dimas ya? Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama bermain, seru-seruan bareng, terus kita dapetin ilmunya juga bareng ya. Kalau pada intinya di sini kita menjadi perwakilan anak-anak yang ada di Jakarta Pusat. Gitu. Wow, keren banget sih, tujuannya aja udah mulia banget ya Kak. Betul sekali. Bener-bener. Oh iya, kayaknya kurang semangat deh. Ayo dong, Penonton di sini kayak kurang semangat. Gimana kalau kita tes semangatnya dulu nih? Oke, semangat kan? Siap? Oke. Forum Anak Jakarta Pusat. Keren anaknya, sukses programnya. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kapan sih pertama kali kalian itu gabung di forum anak? Tahun berapa mungkin gitu? Kalau kakak tadi kayaknya udah sedikit cerita ya, kakak dari tahun 2015 dan 2016. Kalau Dimas sendiri? 2022 itu pembentukan awal-awal yang dari kecamatan sama yang sekarang forum anak Jakarta Pusat. Baru banget ya? 2022. Tapi udah banyak kegiatan sih kayaknya ya. Baru setahun. Forum anak Jakarta Pusat dari angkatan teman kakak dulu. Ya ini baru setahun, baru ada lagi dari sebelum. Soalnya setelah Dimas, Kanova itu sempat ada vakum lama banget, jadi Iya. banyak banget kegiatan yang belum jalan juga kan. Betul. Oh jadi forum anak Jakarta Pusat itu pernah vakum? Pernah vakum. Dan muncul lagi ketika tahun 2022 dan Dimas ketuanya. Jadi sedikit cerita, dulu itu benar-benar vakum, dan kakak juga waktu itu di luar kota ya, di luar kota atau luar provinsi lah, kita udah beda. Nah di situ kakak nggak tahu kalau bahwasannya akan ada lagi forum anak Jakarta Pusat atau regenerasi lagi. Nah di situ kakak dihubungin sama salah satu pendamping forum anak Jakarta Pusat, itu ada dulu namanya Bu Ucu. Nah dia itu kayak semangatin kak, ayo no kita bangkitin lagi Jakarta Pusat gitu. Tapi karena beliau langsung pindah tugas dan digantikan sama yang sekarang ada namanya Bu Mira. Nah dia juga minta tolong sama kakak, yuk kita bangkitin lagi forum anak Jakarta Pusat, dan akhirnya terbentuklah angkatannya di masa Oh iya, forum anak Jakarta Pusat itu juga punya sosial media nggak sih kak? Betul. Dan aku tuh suka lihat dan sangat aktif juga, dan kegiatan-kegiatan itu juga suka di share gitu. Keren. Apa sih nama Instagramnya? Boleh dong Dimas kasih tahu. Oke, langsung aja kali ya di bawah sini. Langsung di ya. sini. Ya, jangan lupa di follow dan dicek. Langsung. Cek Jangan bisa. IG-nya aja, tapi YouTube-nya juga ya. Iya, YouTube. Ayo ada YouTube juga ya. Wow. Terus juga Keren. Oke, selanjutnya nih kak, kegiatan apa aja sih yang dilaksanain forum anak? Khususnya Forapus ya pada zaman Kanova dan Kanimas. Mungkin kalau dari zaman kakak belum ada kegiatan yang kita buat sendiri ya, karena waktu itu terbentuknya Jakarta Pusat itu kan cepat banget ya waktu angkatan kakak. Nah di situ ada beberapa pengurus juga lebih fokusnya di forum kecamatan dan kelurahan. Jadi kita hanya sebagai partisipan aja sih, ikutin kegiatan sana, kegiatan sini, itu kita cuma sebagai peserta dan partisipan aja. Berarti untuk kegiatan sendiri itu belum ada. Mungkin Dimas kali ya yang banyak kegiatan ini. Silakan. Tanyanya apa? Iya. Lupa. Kegiatan apa aja yang udah dilakuin nih di forum anak Jakarta? Oke.
Kalau kegiatan mungkin banyak banget ya di tahun 2021 itu kita ada banyak kegiatan. 2022. Sorry, 2022 ya? sorry. Iya. 2012 saya fokus. 2022 itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang dijalanin, kayak contohnya bagi takjil, festival Hari Anak. Itu festival Hari Anak itu salah satu kegiatan kita, kegiatan terbesar lah bisa dibilang, karena kita berani membuat kegiatan tersebut di hari Dadakan banget ya. Iya, itu udah dadakan Kita banget. terbentuk baru berapa bulan kita udah mau adain kegiatan gede ya. Gitu. Wow, keren sih Itu itu. mau cerita Jauh di luar ini nggak sih? Rocker juga ya. Iya, betul. Tiba-tiba langsung, ayo kita bikin. Betul. Wah, keren sih itu. Keren. Makanya tadi mau cerita begitu, tapi nanti aja mungkin Iya, ditanya mungkin. selanjutnya. Iya, Kenapa? penasaran. Biar penasaran dulu teman-teman di sini. Oke. Emang baru 2 doang atau ada lagi? Ada lagi masih banyak Terakhir Terakhir juga kita ada gelar kreativitas Betul. Coromana. Betul, itu lagi. Keren. Banyak. Pokoknya di 2021 itu kita udah ngejalanin kegiatan. 2022. Ya Allah. Sorry. Iya. Aduh, gak fokus. 2022. Ada apa sih 2021? Iya, ada apa? Kenapa ya? Kenapa? Oke. Lanjut aja kali biar lebih fokus lagi ya. Nih, kira-kira nih dari umur berapa sih Kak kalau kita tuh bisa masuk di forum anak itu harus umur berapa gitu? Mungkin kalau umur anak sendiri yang kita tahu 0 sampai 18 tahun dan bayi yang di dalam kandungan. Tapi kalau untuk organisasi forum anak mungkin minimal 13 tahun bisa tergabung di forum anak. Itu yang tadi 0 sampai berapa? 18 Itu termasuk? tahun itu adalah umur anak. Oh. Itu adalah umur anak. Tapi kalau untuk organisasi ini sampai 13 sampai 18. 13. Silakan bergabung teman-teman. Iya, siapa yang mau? Harus bergabung sih karena Harus. lebih banyak kawasan yang Betul. kalian tahu. Betul, Mak. Kalau kalian pengen tahu hal-hal yang kalian belum tahu, mungkin di forum anak ini mungkin ada. Membantu ya Membantu untuk banget. Ada ilmu yang bermanfaat yang akan kalian dapat. yang nggak dari sekolah mendapatkan dapat. Nah. Nah, di sini kan juga ada penonton-penonton yang sangat luar biasa nih. Pasti ini penonton-penonton juga ada dong yang pengen bertanyakan gitu kepada 2 bintang tamu ini. Silakan dong, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya perkenalkan diri, nama saya Ruby Putri Novianti. Saya dari Kecamatan Sausar. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Nova dan Kak Dimas, pengalaman terkesan apa selama kegiatan di Forum Anak Jakarta Pusat ini? Terima kasih. Terima kasih. Pengalaman terkesan nih, Kak Nova, Kak Dimas, ada nggak sih selama kegiatan? Oke, kalau pengalaman terkesan kayaknya banyak ya Dimas ya. Pasti semuanya berkesan nggak sih? Setiap Hampir kegiatan itu semua. berkesan ya kan? Karena Hampir semua. dari setiap kegiatan yang kita ikutin gitu ya, mau jadi peserta atau kita jadi panitia di Iya. dalamnya, itu banyak banget ilmu yang bermanfaat. Betul banget, Betul Kak betul Dimas. banget, betul. Coba Kak Dimas apa gitu yang pengen disampaikan tuh? Iya, yang Kegiatan berkesan apa nih yang kira-kira berkesan? kegiatan apa? Oke, untuk pertama kegiatan berkesan pertama kali itu Dimas diundang ke acara penilaian kota layak anak. Di situ Dimas salah satu sih, sebenarnya masih ada teman lagi, 4 orang lagi. Itu Dimas dan teman-teman lainnya bisa berpartisipasi ke kegiatan tersebut untuk menyuarakan suatu anak-anak yang di luar sana. Jadi itu di sana Dimas di wali kota tersebut, Dimas diundang ke wali kota. Dimas kaget banget tuh pertama kali, dan tiba-tiba itu kayak disuruh datang ke wali kota buat penilaian kota layak anak. Itu di situ deg-degan, benar-benar kayak benar-benar hal terkesan lah, maksudnya hal kayak bisa dibilang ya. Pengalaman baru juga. Pengalaman baru Kita juga dapat ini ya, apa namanya, kasih tahu kegiatan-kegiatan apa aja. Jadi kayak di sini juga kegiatan. Apakah pemerintah mendukung kita seperti itu? Lebih ke evaluasi juga, Iya, dan bisa seperti selanjutnya itu juga. gitu. Kalau Kak Nova sendiri nih yang berkesan di Forum Anak Jakarta Pusat sama kegiatan? Kakak susah sih buat pilih salah satu yang berkesan, karena dari tahun 2015 sampai tahun sekarang itu kayak banyak banget yang berkesan. Apalagi tahun sekarang itu kakak lebih berkesan banget karena kakak punya kesempatan untuk dampingin kalian di sini. Oh gitu iya, ya. Kak Nova fasilitator guys, mantan Forum Anak Jampus Iya. dan ini ketuanya Betul. Dimas. Masya Nah, Allah. kakak sekarang bersyukur banget di sini bisa dampingin kalian gitu, bisa ya berkesempatan lah, itu lebih berkesan menurut kakak.
bersama kita aja udah bersama ya Allah. Mulia sekali ya. Gimana nih jawabannya Ruby? Ya, terima kasih Ruby. Mungkin ada lagi kali satu orang lagi, boleh? Oke, silakan. Saya Atfaya dari Kecamatan Kemayoran. Pasti kan dari tadi disampaikan kan udah banyak banget kegiatan yang udah dijalani kan. Dari yang dijalani itu yang paling besar tuh apa? Paling besar kegiatan Yang paling besar, yang paling Kegiatan wah paling gitu besar. kali ya. ya. Oke, mungkin ini cerita yang tadi ya, yang tadi ditunggu-tunggu. Oh, dilanjutin Ya, kali ya. lanjutin. Boleh. Ya, kegiatan terbesar itu Festival Hari Anak. Di situ kita benar kegiatan yang bikin masih apa ya? Kita juga masih baru-baru terbentuknya Forum Anak Jakarta Pusat dan masih apa ya, mencari pengalaman gimana kita menjalani tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang bakal dijalanin di Forum Anak Jakarta Pusat. Kita merencanakan kegiatan Hari Anak Nasional itu benar-benar dengan penuh campur aduk. Ada senangnya, sedihnya, capeknya, benar-benar campur aduk. Terus di situ juga kita sempat ada hal-hal yang tidak enak, banyak banget sih hal-hal terbesar. Dan di situ ada kegiatan yang menurut Dimas sukses besar. Terus hal-hal pengalaman yang paling banyak di situ juga ada. Itu kalau nggak salah kegiatan tersebut itu dilaksanakan itu dengan waktu yang singkat. Betul. Dadakan. Bisa ya. Bisa. dalam waktu Keren 2 sih. minggu. Wow. 2 minggu aja. Mau melaksanakan hal yang besar dengan waktu 2 minggu tuh nggak mudah loh. Dan juga posisinya di situ kita tidak ada anggaran. Betul. Kita mencari dana sendiri. Betul. Proposal gitu ya Kak? Yes, betul, sekali 2 minggu. Bisa ya, berhasil, sukses gitu. Sukses karena kerjasama tim. Kalau penasaran sama kegiatannya bisa nih dicek di IG-nya. Ada, Betul, ada semua di share. Keren banget sih Kak, ya Allah kalian itu Jakarta Pusat ya. Wah, gimana nih jawabannya? Iya, udah menjelaskan. Oke, kalau Kak Dava mau nambahin mungkin mau nambahin Kak? Oh, kalau kan aku kayaknya ngomong kegiatan besar juga udah lapuk banget ya. Itu tahun berapa ya? Kakak juga lupa. 2020 atau 2019? Atau 18? Aduh, kakak juga lupa. Pokoknya kalau misalnya mau tahu, ada di IG-nya Forum Anak Kecamatan Gambir atau Forambir 14, ada kalian bisa cari. Di situ ada anniversary Forambir atau Food Forambir yang 1 tahun. Di situ kakak sebagai ketua panitianya, dan sama halnya kita tidak ada anggaran sama sekali. Kita buat proposal, kita ngiterin sendiri, dan jujur kalau misalnya angkatan Dimas ini termasuk menurut kakak masih terbilang enak karena mereka memang proposal dari mereka yang buat, cuman yang untuk cari sponsornya tersendiri itu adalah pendamping dan hasil. Secara mereka ada hasil dan pendamping yang benar-benar ngedukung kegiatan mereka. Sedangkan di zaman kakak bukan cuma pendamping yang nyari sponsor, tapi kakak juga, teman-teman yang lain juga seperti itu. Makanya sebenarnya forum anak yang sekarang itu menurut kakak udah enak banget, sumpah, udah enak banget. Tapi mau gimana pun juga, kalau misalnya mau kegiatan besar atau kegiatan kecil, menurut kakak yang penting adalah kerjasama tim yang baik. Bener. Oh iya Kak, ini kalau sponsor itu setiap kegiatan forum anak itu emang harus ada sponsornya apa kita harus nyari sih? Sebenarnya ya pada dasarnya sponsor itu emang ada apa emang kita harus nyari juga? Mungkin kalau soal itu agak sensitif juga Iya ya sih. ngomong seperti yang pastinya sebenarnya forum anak itu seharusnya sih ada anggarannya, tetapi tidak semua kegiatan seperti itu. Jadi di saat kalian mau buat kegiatan yang di luar perencanaan anggaran itu, mungkin bisa cari sendiri. Seperti itu mungkin yang kakak tahu. Seperti itu. Kita lanjut aja nih, semakin memanas nih obrolan kita ya, semakin mengulik-ngulik lagi tentang forum anak. Wow. Oke lanjut. Tadi kan umurnya udah, segala macamnya udah, kegiatannya yang keren-keren tadi, keren sih semua ya. Lanjut, kita gimana sih Kak pandangan Kak Nova sama Kak Dimas nih
untuk forum anak yang dulu sama yang sekarang? Pasti beda banget lah di zaman Kanova, di zaman Kak Dimas, dan pandangan dari kalian berdua itu gimana? Yang tadi udah kakak jawab ya sebenarnya ya. Sebenarnya jauh banget, benar-benar jauh banget. Tapi kakak senang untuk forum anak Jakarta Pusat yang sekarang. Mereka benar-benar mau belajar, mau tahu, terus juga semangat dalam setiap kegiatan. Kakak bangga banget sama kalian, Forapus yang sekarang. Kan? Kakak benar-benar apresiasi untuk Forapus yang sekarang karena apa ya? Walaupun kakak fasilitator sendiri gitu ya di Jakarta Pusat, tapi kakak bangga banget sama kalian gitu kan, pesat banget gitu dari pembentukan, terus juga sosial media aktif ya kan, kegiatan aktif segala macam aktif, itu kakak bangga banget sama kalian. Wow. Karena menurut kakak sulit untuk mengaktifkan itu semua, karena di tahunan kakak sendiri jujur emang kegiatan kita agak banyak tapi sosial media nggak aktif. Nah itulah yang namanya kenapa kerja sama tim itu penting, Dibutuhkan di sini, Betul. di organisasi gitu. betul. Apalagi kenapa tuh sendiri ya, fasilitator sendiri. Untuk Bisa, sekarang Untuk sendiri. Semoga nanti akan ada di Jakarta Pusat penerus kakak lagi. Amin. Amin. Kanova fasil sendiri tapi bisa ya mendampingi teman-teman dari forum anak Jakpus bersama Ibu Mira ya kak? Iya, bersama betul. Bu Mira menyukseskan segala kegiatan dan acara. Wow, itu Masya Allah keren banget sih. Tapi yang pasti itu bukan karena kakak Mira aja ya, karena kalian juga forum anak Jakarta Pusat yang mau belajar, terus juga selalu gimana ya, semangat juga gitu. Jadi kita kayak aku sama Bu Mira sebagai pendamping kayak seneng banget gitu untuk dorong kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Ya, beruntung lah kalau misalkan fasilitator Kanova, karena Kanova selama menjabat jadi fasilitator itu kayak ngebantu kita banget, apalagi kalau kita kesusahan apa butuh kakak pasti ada gitu. Aduh, Tiba-tiba Emang bingung kalau kekurangan dan kelebihannya bingung kan? Itu yang saya rasakan Dimas. jangan gitu dong, kakak jadi terbang nih. Ini gimmick doang atau gimana nih? Lulus dong. Oke, Oh, gini. kayak gimmick ya. Oke. Coba kalau dari Dimas nih, pandangan dari Dimas sendiri gimana tuh? Sebenarnya sih kalau soal pandangan mungkin pertanyaan ke Kanova, tapi kalau buat Dimas Dimas dengar cerita dari Kanova emang beda banget, jauh banget, apalagi dalam sistem teknologinya. Kalau kita kan format tahun sekarang ini banyak banget yang bisa kita pakai, kayak misalkan kita nggak bisa ketemu, kita masih bisa pakai Meet, Zoom, terus tapi kalau tahun kakak mungkin ya langsung ketemu juga bisa lah. Kita banyak kendala juga waktu tahunan kita, tapi alhamdulillahnya kita PPKM sudah selesai, COVID sudah tidak apa ya, tidak Udah nggak ada lagi, eh, udah nggak marah. jadi kayak mungkin tahun yang kakak bisa kita lanjutkan lagi dengan tidak. Keren. Wow, pandangan yang cukup ini berbeda ya. Tapi kalau misalkan pandangan di forum anak dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu sama sekarang nih untuk semangat kegiatan anak-anak itu beda nggak kak? Kayak anak dulu tuh semangatnya parah banget, membara gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak malu-malu, lebih kayak males gitu nggak sih? Kalau sifat yang kayak gitu kayaknya wajar deh. Mau tahun kapan pun pasti ada aja sih menurut kakak ya. Cuman mungkin lebih ke dukungan aja. Harus lebih banyak dukungan aja. Iya betul, doang sekitar, dukungan orang tua, pemerintah, pendamping kayak gitu. Karena jujur zaman kakak aja fasil aja nggak ada. Zaman kakak nggak ada fasilitator gitu. Itu aja sih yang susahnya. Kalau kalian seenggaknya masih ada fasil ya yang bisa coba. Kalau ada yang nanya kak ini gimana, masih ada yang jawab kayak gitu. Kalau dulu tahunan kakak kita harus langsung ke pendamping gitu. Kenapa ada fasil? Ya itu apa ya, bisa dibilang karena kan kita umurnya nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi kalian di sini anak-anak ini bisa langsung ke kakak tanpa ada yang namanya ih malu kayak gitu, tanpa adanya segan atau apapun itu. Jadi adanya fasil itu sebenarnya membantu kalian. Seperti kakak kandung ya. Betul. Wow, keren banget ya. Aduh, jadi makin penasaran lagi deh kesininya.
mau nanya lagi dong nih, ada lagi nih pertanyaan nih. Kenapa sih Kenapa sih Kanova masih tergerak untuk tetap di forum anak sebagai fasilitator? Wah, pertanyaannya lumayan ya. Harus jawab dari hati kayaknya nih. Pada intinya pertama pasti adanya kesempatan. Karena jujur kalau nggak ada kesempatan, walaupun kakak mau kayaknya susah. Karena dulu sedikit cerita aja lah ya. Dulu itu karena kakak lanjutin sekolahnya di Provinsi Jawa Barat, nggak di Jakarta lagi, terus juga ditambah forum anak udah vakum di situ, kakak nggak ada kepikiran, oh kamu forum anak mau ada lagi. Terus juga kakak terpikiran kalau walaupun ada lagi ya kakak bisa apa, karena umur kakak udah tidak bisa menjadi anggota forum anak lagi seperti itu. Tapi pendamping dari kakak itu, pendamping forum anak yang sebelumnya itu menghubungi kakak untuk lanjut di forum anak sebagai fasilitator seperti itu, untuk mendampingi kalian nih anak-anak seperti itu. Dan akan ada lagi juga fasilitator nanti untuk anak-anak yang berikutnya. Dan kalau misalnya dari hati tergeraknya itu karena pada intinya sih ingin bermanfaat untuk banyak orang. Itu dia. Bener sih, kita hidup pulang bermanfaat untuk orang untuk apa? Betul sekali. Kalau Betul ya. kakak dan juga hati kakak emang masih di forum anak gitu kan, Udah masih di cinta forum anak, gitu udah ya, cinta udah banget sama melekat forum gitu. anak. Jadi kayak oh ada kesempatan nih, lanjut gas langsung. Mulia banget ya hati Kanova ini seperti bunda-bundanya anak gitu. Emang udah jadi bundanya kan ya. Anaknya banyak ya kak? Banyak banget. Lanjut kali ya. Boleh ya kita lanjut. Oke, tadi Kanova nih. Sekarang buat harapannya nih, mungkin dari Kak Dimas juga boleh nih kak, harapan atau pesan ya untuk forum anak kedepannya nih kak, untuk teman-teman di Forakus. Untuk generasi selanjutnya atau untuk yang sekarang Yang sekarang aja dulu. mungkin sekarang ini. Oke. Untuk harapan kedepannya mungkin forum anak Jakarta Pusat nambah kegiatan-kegiatan terbaru buat kedepannya, kegiatan-kegiatan yang seru buat anak-anak di luar sana, yang dimana mungkin bisa bikin anak-anak di luar sana pengen banget masuk forum anak dan penasaran juga apa itu forum anak. Terus juga mungkin untuk forum anak Jakarta Pusat semoga kedepannya bakal jadi salah satu organisasi terbaik sepanjang masa. Amin. Terus juga organisasi yang bermanfaat untuk semua orang di sekitar kita. Oke. Kalau dari Kanova nih pesan dan harapan fasilitator nih untuk anggotanya. Yang pasti pesannya itu semoga bisa lebih baik lagi, terus juga bisa aktif lagi, terus bisa menarik banyak anak-anak yang ingin bergabung di forum anak Jakarta Pusat. Terus kalau sama sih kayak harapan akan selalu ada penerus forum anak Jakarta Pusat dan tidak mau sampai vakum lagi. Itu yang paling kakak harapkan. Akan selalu ada generasi baru dan juga putus di Dimas. Generasi baru, ide baru ya. Betul sekali. Dan kreativitas baru. Pastinya sih itu sih Harus wajib. benar-benar, karena kan setiap kita nambah orang baru pasti mereka punya kemampuan dari dirinya sendiri yang Ya, yang berbeda betul. ya. Kita bisa Betul. tumpahkan di sini bareng-bareng, wujudkan bareng-bareng, keren sih, merangkul ya lebih tepatnya. Hebat. Oh ya kak, gimana sih cara kita untuk menarik teman-teman nih agar tertarik sama kegiatan forum anak ini, bergabung di sini gitu? Mungkin emang banyak sih orang-orang anak-anak yang penasaran dan inisiatif dia sendiri untuk masuk ke forum anak, tapi kan juga yang susah ya untuk diajak bergabung, untuk diajak aktif di forum anak. Itu gimana sih caranya biar pada tertarik, oh iya mau masuk gini gitu? Gimana kak, ada saran atau mau kasih motivasi nih? Yang pasti menurut kakak dari kita dulu Forakus yang sekarang harus buat inovasi yang baru yang menarik untuk orang-orang di luar sana yang tidak tahu forum anak menjadi tahu forum anak itu apa, dan mereka juga ingin kayaknya mau deh gabung di forum anak, karena alhamdulillahnya karena kita juga di sosial media aktif dan memang beragam kegiatannya, jadinya ada beberapa juga nih yang kayak
mau dong gabung di Forum Anak Jakarta Pusat, ada beberapa yang seperti itu. Nah itu adalah tujuan kita, inovasi baru dan anggota baru seperti itu. Wah, kalau dari ketua sendiri nih, untuk menarik teman-teman biar gabung jadi anggotanya gimana tuh? Mungkin apa ya, kegiatan-kegiatan kita juga mungkin bisa menarik teman-teman di luar sana yang gimana pengen masuk forum anak juga. Kayak contohnya teman-teman juga ada yang pengen masuk, kayak penasaran apa sih itu forum anak, apa sih isinya, ngapain aja di dalam forum anak itu. Nah dia kemarin penasaran ya apa aja, dia juga ngeliat kegiatan-kegiatan kita di sosial media kita, terus dia nanya ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang apa yang kalau dijalani, terus kayak dia makanya masuk aja forum anak kalau makin penasaran. Siapa tahu masuk forum anak bisa nambah wawasan ke depannya gitu. Jadinya ya dia bilang ya nanti dah coba dah. Nah, jadi mungkin kegiatan apa yang bikin menarik mereka itu mungkin dari kegiatan-kegiatan kita yang terlihat seru lah, ada apa adanya lah, jadi kayak ya gitu pokoknya. Ya benar sih, kayaknya emang forum anak itu adalah wadah untuk menyalurkan Partisipasi anak betul, bebas, kreativitas dan pada kita. intinya kalian masuk forum anak itu gak rugi, Gak ada rugi malah sama sekali. kalian yang mendapatkan hal baiknya gitu. Jadi jangan ragu buat ikut forum anak. Ayo gabung. Ditunggu ya. Oh iya. Dan guys, kalau misalkan masuk forum anak itu kalian bisa melatih percaya diri kalian. Berbicara depan umum contohnya ya Kak. Betul sekali. Bertemu orang banyak, bertemu teman baru gitu. Jadi jangan ragu sama sekali karena ikut organisasi itu nggak pernah rugi loh. Betul sekali. Organisasi apapun itu ya Kak, nggak akan pernah rugi. Karena akan ada selalu ilmu yang bermanfaat yang kalian dapat di setiap pertemuan, kegiatan apapun itu, karena kalian akan bertemu orang-orang hebat di luar sana yang jelas-jelas punya kegiatan yang lebih lagi dari kita, punya ilmu yang lebih lagi dari kita. Jadi kita ambil ilmunya untuk bermanfaat di kehidupan kita berikutnya. Tuh. Dan kita tuh jadi punya banyak channel loh. Misalkan nih channel-channel kita mau tahu hal-hal baru, itu kita bisa banyak channel gitu. Jadi nggak susah ya mau kemana-mana. Gitu. Pokoknya nggak pernah rugi deh masuk organisasi. Dan itu gimananya kalian itu memanfaatkan itu. Jangan pasif. Intinya kalau di organisasi itu nggak boleh pasif. Harus selalu kasih inovasi, semangat, dan aktif lah gitu. Lanjut ya, kita Aduh panas nih ya. baru pakai AC loh. Panas ya. Apalagi nih? Kita lanjut nih. Ini sponsor. Oh iya, gimana sih perasaan Kak Dimas nih? Buat Kak Dimas dulu nih, sebagai ketua Forum Anak Jakarta Pusat, perasaannya nih tiba-tiba terpilih kok jadi ketua baru masuk, terus kita bikin acara, selalu diundang ini itu tuh gimana sih perasaannya Kak? Mungkin dari pertama kok bisa jadi ketua itu senang sebenarnya sih, agak Kaget juga. Jadi kayak yang tadinya cuma penasaran doang apa itu forum anak, tiba-tiba dijadikan amanah, dibuat dari sebenarnya amanah gitu buat Dimas jadi ketua untuk ngejalanin hal-hal yang ada dalam forum anak. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang dijalanin kayak rasanya itu ya senang sih. Apalagi di forum anak ini bisa ketemu teman baru. Nah itu hal terseru lah, hal yang paling ditunggu-tunggu buat bisa kenal teman baru. Jadi serunya ada, senangnya ada, semuanya ada. Wow, keren banget sumpah Kak. Nggak kebayang deh tiba-tiba ya kan ikut forum anak, terus jadi ketua, terus ketemu orang banyak yang sama sekali. Intinya kan Kak Dimas juga belum ngobrol di depan banyak orang, kan juga belum tahu kan Kak, belum ada pengalaman gitu. Betul. Ya pengalaman baru banget sih. Tapi kakak bangga sih sama Dimas, Iya. karena dari awal dia menjabat sebagai ketua itu dia selalu tanya ke kakak, Kak aku belum tahu nih soal forum anak gimana ke depannya, Kak aku belum aku harus gimana ya ke depannya. Itu kakak hebat banget sama Dimas, karena sampai kan kita emang beda provinsi ya kan, susah banget. Sampai Kak kita buat Zoom yuk, kakak sharing soal forum anak zaman kakak, terus apa aja sih yang dilakukan seperti itu. Wow.
Ngok banget sih Fasil sama ketua ini sama anggotanya, waduh. Oh iya kak, kalau menurut Kak Nova nih, selama Dimas menjadi ketua Forapu itu udah apa aja sih yang telah dilakuin, terus dan menurut Dimas juga nih yang apa yang telah dilakukan Kak Nova untuk Forapu selama Dimas menjabat? Mungkin kan dulu kali ya buat Dimas. Menurut kakak Dimas adalah ketua yang bertanggung jawab, alhamdulillah, dan semoga akan selalu seperti itu walaupun dengan banyaknya kesibukan dia di luar Forumana ya, tapi alhamdulillah dia tetap mau aktif di Forumana. Kakak bersyukur seperti itu. Terus juga dia itu selalu mau belajar, pada intinya itu kakak hebatnya sama dia adalah selalu mau belajar seperti itu kalau dari kakak, dan semoga akan selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan juga akan membuat Forumana Jakarta Pusat lebih sukses lagi. Wow, amin. Coba dong Dimas. Agak ini ya. Jangan gimmick ya. Agak nggak fokus tadi. Oh. Ya, tapi mungkin Kalau menurut Dimas, apa yang telah dilakukan Kak Nova itu di Forapu selama Dimas menjabat? Tapi jangan gimmick ya. Jangan gimmick ya jawabnya. Sesuai hati ya. Iya. Takut banget Ya, gimmick sih ya, Kak, ini ya. bener kok fakta. Beruntungnya Dimas itu ya punya Fasilitator. Ya, itu. Iya, itu fasilitator lah. Hasil. Iya, Fasil. Kayak kenapa kayak itu beruntung banget, apalagi apa ya, Mas tuh orangnya nggak enakan, jadi apa kan tanya kan ke Nova, ini apa sih Kak, ini apa sih Kak. Nah semenjak beruntungnya punya Kak Nova ini kayak benar-benar ngebantu gitu, jadi apa yang Dimas nggak tahu dikasih tahu semua sama Kak Nova, mau itu di siang malam pagi sore itu pasti ada Kak Nova, jadi makanya apa tuh nanya ke Kak Nova gitu. Terus 24 jam ya Kak Nova ya. Iya, 24 jam kayak bensin. Waduh. Terus apa namanya? Ya semoga juga apa ya selama Dimas menjabat Fasilitator, fasil aja udah fasil. Iya, maksudnya itu kan Ova. Karena yang ngebantu banget gitu. Sebenarnya kan Ova tuh pasti Ya nangis Kak. Ini saya terharu. Ini. Ya tapi kan Fasil itu maksimalnya udah 24 tahun ya guys, ya, pada tahu semua. Jadi kakak sekarang udah 21 mau 22. Masih lama kan? Selama kan aman dong. Aman ya? Aman Oke, dong. bisa. Intinya Dimas senang bisa Mempunyai fasil. satu organisasi ya, semua Kanova sebagai fasil di Forumana Jakarta Pusat. Aplaus banget sih buat Kak Nova ya, karena alhamdulillah banget Forapus punya fasil yang seperti Kak Nova. Gak gitu kan ini ya? Karena nggak ada lagi. Sempet itu Jihan juga pernah lagi tuh ditanyain kayak pesan untuk kakak fasilnya apa, terus kakak fasil itu harus kayak gimana. Terus kayak karena Jihan mikir kakak fasil yang Forapus gak pernah macem-macem gitu, kayak udah lengkap, udah komplit, jadi nggak ada yang perlu dievaluasi. Meskipun emang semua manusia kan punya kekurangan ya, tapi Kak Nova itu selalu kayak berusaha untuk ada, untuk bisa, itu udah keren banget sih. Sedih. Yang pasti itu tujuannya ya untuk membangkitkan Forapus, itu dia. Tapi itu nggak gini kan? Ini kok mulai Dimas kayak gini. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung acara, alhamdulillah ya. Selesai nih. Wah, selesai nih. Saya Selesai juga akhirnya di obrolan Forapus. Coba kita semangatin lagi nggak sih? Gimana? Dim? Gimana? Gimana dong? Ayo, semuanya ya. 1, 2, 3. Forapus. Allahu Akbar. Jakarta Pusat. Itu di fotonya. Di ujung loh. Dim, penutupannya ulang lagi. Penutupan. Itu dipotong bisa. Oke, makasih. Wah, alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung acara. Christine. Tepuk tangan udah.
pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab semua. Jika nih teman-teman yang nonton masih ada pertanyaan-pertanyaan yang aduh pengen ditanya nih, boleh banget komen di bawah ya, atau langsung DM ke IG Forum Anak Jakarta Pusatnya biar lebih paham lagi, biar lebih tahu lagi. Dan nextnya Forum Anak Jakarta Pusat itu bikin apa sih yang bisa tuh teman-teman nikmati nih nontonnya gitu ya nggak sih? Jadi Ditunggu aja. iya, pantengin terus pokoknya ya. Dan kita terima banget loh misalnya teman-teman ada yang mau ngasih saran, masukan atau apapun itu, silahkan aja komen di bawah ini ya teman-teman. Makasih juga nih buat Kak Nova, Sama-sama. buat Dimas udah mau ada di sini, ditanya-tanya, jawabnya keren-keren banget. Semoga Farapus kedepannya lebih semangat lagi, lebih keren lagi, lebih baik lagi, dan makin banyak kegiatan-kegiatan yang seru-seru lagi. Amin. Oke, kita tes dulu nih, masih semangat gak ya teman-teman di sini di studio ini ya? Studio Forapus ya. Betul, studio Forapus. Silakan boleh nih kalian berdua kali, kita bertiga kali ya, Oke, boleh. bareng-bareng kali ya kita. Boleh banget tampil. ya. Ya. Ayo boleh. 1, 2, 3. Forum Anak Jakarta Pusat. Keren anaknya, sukses programnya. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Ayo kita bareng lagi ya. Opus.